Jadi tidak pernah ada orang khatam ma'rifat, tidak ada. Ma'rifat itu tidak ada. Kalau kita bincang tentang konsep bertemu Allah, itu panjang lagi. Itu ibarat macam tadi itu. Ilustrasinya macam tadi. Matahari menjadi sumber kan? Dia turun pancarkan dia punya sinar. Kita ini ibarat mendapatkan sinarnya saja. Ya toh? Nah, sekarang kita tata. Dari jauh nih di bumi kita melihat, matahari itu dia bermateri, dia berwujud padat, bentuknya bulat, bersinar, bercahaya, warnanya merah, ada juga seperti kuning. Itu dalam posisi jarak jauh, semakin kita dekat, kita tidak ketemu dia punya wujudnya. Ternyata matahari itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Alam padahal matahari. Kita berada dalam liputannya. Di mana matahari? Nanti kita kalau mundur lagi jauh-jauh ke bumi, kita lihat lagi, ada itu dia. Itu sudah Allah. Allah yang model begitu sudah saatnya. Kita tidak bisa bertemu, tidak bisa mencapai. Dia yang meliputi kita, dia yang mencakupi kita, dia yang menyelimuti kita, dia yang menguasai kita dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya. Itulah zat yang komplit di dalamnya. Sama seperti matahari, ya toh? Sama seperti bulan begitu. Kita dari jauh di bumi kan kita pikir matahari bentuknya bulat, padat berwujud ini. Jadi tinggal kalau macam ada film itu dia pegang matahari kanan, ya kan? Tapi kalau kita semakin dekat kita fana Pak. Lalu kita berada di dalam ruangan matahari, kita merasa bahwa di mana tadi matahari yang bulat tadi itu di mana ya? Itu ceritanya. Jadi memang dilarang, tidak mesti kita kaji tentang zatnya. Kita tidak akan ketemu Pak. Jadi bertemu itu istilahnya dalam ma'rifat itu bagaimana? Tidak bisa diceritakan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya yang mengalami dan merasakanlah yang tahu tentang bertemunya, hakikat bertemunya seperti apa. Tidak didakwakan, tidak diceritakan, tidak dirisalahkan, tidak dinarasikan, tidak bisa. Indahnya kisah perjalanan, itu saja yang bisa kita ceritakan. Tetapi pertemuan, kisah bertemu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Tapi kisah perantauan, kisah berjalan, insya Allah sampai kapanpun kau berjalan, kau tidak pernah mentok-mentok, tidak pernah ketemu titik akhir ciptaan Allah. Itulah kebesaran Allah. Begitu. Dia ibarat macam kita duduk di pinggir pantai, kita melihat mega langit semacam terhadang di ujung lautan di sebelah selatan misalnya tuh, di sebelah utara misalnya. Kita menganggap bahwa batas lautan itu adalah di ujung mega, ujung cakrawala, ujung langit yang jatuh di sana. Semakin kita ke sana, langit itu semakin ke sana, semakin kita langit itu semakin ke sana. Tidak pernah kita ketemu. Karena kita tidak pernah mendapatkan pemiliknya, bahkan ciptaannya sangat luas, dalam dan dalam, jauh dan jauh. Kita kesana semakin jauh. Itulah Allah membuktikan kebesarannya. Seperti engkau mengejar bayang-bayangmu, semakin engkau kejar engkau tidak dapat, semakin engkau kejar engkau tidak dapat. Kecuali engkau duduk bertahan, seperti titik daripada huruf ba, engkau akan bertemu dirimu. Di dalam dirimu itulah kau tahu tentang khasanah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau mencari Allah dengan mengejar. Janganlah engkau mencari Allah dengan berlari-lari. Janganlah engkau mencari Allah dengan menerbangkan sayapmu. Tetapi duduklah engkau bertafakur dan bertatatur. Tegakkanlah lidahmu ke atas langit-langit mulutmu. Ingatlah Allah. Engkau akan bertemu dalam kesejatian dirimu sendiri. Leburkanlah jasadmu, hiduplah jiwamu. Leburkanlah jiwamu, hidupkanlah rasamu. Leburkanlah rasamu, engkau mati tercabik-cabik, mati tiada. Binasalah engkau, wahai ciptaanku, kata Allah. Yang hidup hanya maha hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kode, itulah ahadiyah, itulah bako, itulah kekal. Jalan seperti itu. Kita hanya pintar bercerita, kita hanya pintar bicara. Kita hambanya yang bodoh, kita hambanya yang fakir, kita hamba yang penuh banyak dosa, banyak sekali dosa kita, banyak sekali kesalahan kita. Tidak pantas sebenarnya kita cerita begini, malu kita rasanya dengan Allah. Ya Allah, ya Allah.
Tapi karena itu adalah ekspresi rasa cinta, ekspresi rasa kasih sayang kita dengan Allah, dan ekspresi kita dihidayah juga oleh Allah membuat kita cerita begini. Kalau Allah tidak tanamkan nur hidayahnya ke dalam kita punya akal, pikiran, dan kalam bicara kita, tidak mungkin kita bicara seperti itu. Maka semua tergantung daripada iradat dan kehendak hakko. Kehendak syar'i kita sudah lalui, kita akan mendapatkan kehendak yang berikut adalah kehendak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah dua kehendak tadi. Begitu. Jangan langsung kau mendapatkan kehendak hakko. Kau lalui dulu kehendak syar'i. Syariat yang diajarkan baginda Nabi insya Allah kau telah lalui, dianggap final, hatam, insya Allah kau lulus, kau mendapatkan kehendak hakko. Laduni dari Allah, ilham ilahiyah dari Allah, turunkan hawa-hawa rabbani dari Allah, warid ilahiyah, warid rabbani dari Allah. Power energi yang dahsyat, maunah, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu. Allah tidak marah. Allah tidak pernah marah hambanya. Walaupun hambanya itu mencintai Allah, walaupun hambanya itu marah-marah dengan Allah Tuhannya. Allah akan membuat ma'rifat dalam dua sisi. Ada yang ma'rifat karena cinta, ada yang ma'rifat karena marah. Ada yang ma'rifat karena cinta, ada yang ma'rifat karena dia durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Ketika engkau marah-marah dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau mendurhakai Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka hijabah, Allah akan membuka khasanah rahasia dirinya, maka ma'rifatlah engkau wahai kekasihku, kata Allah. Ada juga ma'rifat bertemu Allah hanya karena cintanya dengan Allah, mengemis-ngemis cinta, menitiskan air mata cinta, merengek-rengek dia dengan Allah Tuhannya di 2/3 malam. Dia ma'rifat juga, Allah datang. Hidayah itu ya Allah. Tapi ada juga yang karena stres, dia marah-marah dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di tengah padang yang luas, dia marah-marah, ya Allah, Engkau tidak hadir ya Rabbah, aku hidup susah dan lemah, Engkau tidak pernah mengangkat derajatku dan tidak pernah membela aku ya Allah, Engkau pilih kasih ya Rahman ya Rahim. Lalu turun warid ilham ilahi ya Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling saleh dari kesalehan orang-orang di sekitarnya. Itulah warid yang diberikan Allah dalam kuasa dan kebesaran, keindahan dan kecantikan, ketampanan, gagah perkasa hamba Allah pilihan Allah ini. Jadi rahasia Allah itu sangat luas dan luas. Tidak selamanya orang preman tidak insaf. Tidak selamanya orang saleh itu sadar sampai matinya. Itulah kebesaran Allah. Itulah ma'rifat karena cinta dan ma'rifat karena marah. Hakikat cinta sangat rahasia. Hakikat cinta sangat rahasia. Hakikat cinta sangat teramat sangat rahasia. Definisi cinta hanya bisa diukur dengan versi subjektif masing-masing diri. Tidak bisa menjadi patokan kiblat kebenaran seseorang yang menciptakan definisi cinta. Karena cinta itu goib. Aku mencintaimu karena aku tidak tahu mengapa aku mencintaimu, wahai kekasihku, wahai istriku. Aku menikahimu bukan karena cinta padamu jasadmu. Aku mencintaimu bukan karena parasmu yang cantik. Aku mencintaimu bukan harta dan kekayaanmu. Tetapi aku sendiri tidak tahu mengapa aku mencintaimu karena aku mencintaimu. Aku tidak mampu menjawab. Cinta itu datang kepada aku. Lalu aku tidak bisa menjawab mengapa aku mencintaimu. Karena aku mencintaimu. Aku mengharapkan engkau membalas cintaku yang demikian. Karena engkau tidak tahu mengapa engkau mempunyai alasan mencintaiku. Dan itulah hakiki cinta. Hakiki cinta yang berbeda. Tidak akan sama dari fulan dan fulana yang lain. Si A dan si B tidak akan memiliki kecintaan, kadar cinta, rasa cinta, definisi cinta tidak akan sama. Itulah hakiki cinta. Itulah kembaran cinta. Sebagaimana cinta kita dengan Allah, Allah membuat kembar cinta antara sesama makhluknya. Maka Allah menciptakan serba dua. Wadduha wal lail, wasyamsu wal qamar, wan nahar wal lail. Siang pasti ada malamnya, laut pasti ada daratnya, malam pasti ada siangnya, insya Allah matahari pasti ada bulannya. Ada kedua pandangan mata, ada kedua pendengaran telinga, bibir atas bibir bawah, dua lubang hidung, dua tangan, dua kaki, serba dua Allah menciptakan. Sebagaimana syahadat Allah, syahadat Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seandainya tidak aku cinta kepada engkau, ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta.
La haula wa la quwwata illa billahil azim, insyaallah.